Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, ini merupakan video pertama yang dibuat oleh Himpunan Statistika Universitas Mataram yang akan membahas terkait PKM. Mengapa PKM? Karena PKM merupakan program yang sangat amat diminati oleh mahasiswa di Universitas Mataram. Di sini kami telah menghadirkan salah satu narasumber yang telah dinyatakan lolos dalam pendanaan PKM yang mengikuti cabang PKM RE atau Riset Eksakta. Langsung saja kita panggilkan narasumber kita, yaitu Zamil Hukmi, mahasiswa farmasi angkatan 24 di Universitas Mataram. Halo Kak Zamil. Halo Kak Zita. Jadi gimana nih kesibukannya akhir-akhir ini, dan juga gimana nih perasaannya setelah dinyatakan sebagai salah satu yang lolos gitu dalam tahap pendanaan ini? Oke, kalau terkait kesibukan saat ini, tentunya saya sudah memasuki tahap penelitian dari PKM yang sedang saya ikuti. Dan juga kalau bahas terkait perasaan, tentunya ada perasaan senang karena dapat pendanaan juga. Dan ini salah satu ajang yang prestisius gitu, yang banyak diminati oleh mahasiswa. Tapi di sisi lain juga libur kita keambil gitu, karena betul. Sibuk dengan penelitian dan juga pengembangan dari PKM yang sudah saya publish. Oh iya gitu ya. Oke Kak, gimana kalau kita langsung aja bahas beberapa pertanyaan terkait PKM RE, PKM yang Kakak ikuti ya. Oke Kak, di sini ada pertanyaan pertamanya. Kakak bisa ceritakan bagaimana proses seleksinya dan proses apa saja yang Kakak alami sebelum Kakak dinyatakan lolos? Apakah sebelumnya Kakak pernah mengikuti PKM sebelum Kakak dinyatakan lolos? Mungkin di tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Gitu aja Kak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait seleksi yang sudah saya lalui itu panjang sekali. Yang pertama itu mulai dari proses mencari ide. Ini adalah tahap yang paling krusial menurut saya, karena kenapa ini akan dibawa sampai akhirnya nanti gitu. Nah, setelah kita mencari ide, tentunya nanti akan menggali lagi semua informasi terkait ide yang sudah kita cari. Mungkin itu bisa membaca dari sumber-sumber seperti jurnal ataupun buku-buku lainnya yang bisa menjadi referensi untuk penelitian kita. Dan juga nanti dibutuhkan ada namanya dosen pembimbing tentunya, yang akan memberikan arahan kepada kita supaya lebih jelasnya gimana nih arah penelitian ke depannya akan seperti apa, seperti itu. Nah, terkait untuk PKM ini, kebetulan saya tahun ini kedua kalinya, karena tahun kemarin saya juga pernah ikut, tapi bidangnya lain, yaitu bidang RSH, Riset Humaniora. Dan kenapa saya memutuskan untuk pertama kali memilih Riset Humaniora itu karena kebetulan saya baru mahasiswa baru dan saya belum ada basic untuk laboratoriumnya, sehingga saya memutuskan untuk fokus ke RSH dulu. Tapi untuk tahun ini saya mencoba balik ke ranah saya, yaitu di Riset Eksakta yang sudah berbau dengan laboratorium dan juga sains, sehingga tahun ini saya mengajukan judul itu agak panjang sih sebetulnya. Judul dari PKM saya itu adalah tinjauan seluler molekuler nanostruktur lipid karier mikronidal fucoidan sargassum sp meregenerasi kardiomyocyte myocardial infarction melalui jalur enos VEGF pada hewan model left anterior descending artery. Jadi secara singkatnya judul ini itu membahas suatu penghantaran obat yang baru yang belum ada sampai saat ini pada hewan model left anterior descending artery. Nah, itu nanti zat aktifnya kami ambil dari rumput laut yang ada di perairan Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok Timur, dan itu yang akan kami olah menjadi suatu sediaan obat yang akan diberikan pada hewan model tadi. Wah, ternyata panjang banget ya prosesnya untuk lolos ke tahap pendanaan ya. Sebelumnya juga Kakak pernah mengikuti PKM sebelumnya, jadinya nggak instan gitu ya, harus ada proses yang dilewati. Proses yang panjang. Jadinya sekarang kita next saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini saya yakin nih pasti paling banyak ditanyain sama mahasiswa nih. Yang pertama tadi kan Kakak ada bilang mencari ide. Nah, pertanyaannya apa sih inspirasi Kakak? Ide kayak seperti itu tuh dari mana? Atau mungkin ada penelitian terdahulu terus Kakak kembangkan, atau mungkin kayak Kakak ngeliat nih, oh terinspirasi aja gitu. Boleh dijelaskan Kak? Oke, baik, kalau terkait ide dan juga inspirasi, tentunya yang pertama itu kami tertarik karena sekarang ini lagi ngetren namanya blue economy, itu atau ekonomi biru gitu. Nah, ini adalah suatu prinsip yang memanfaatkan suatu bahan yang berasal dari laut, sehingga itu akan menjadi nilai plus untuk ide yang kami sampaikan ini. Dan juga terkait inspirasinya, tentu kami menemukan suatu penelitian terdahulu juga yang mengatakan bahwa ada suatu senyawa namanya itu fucoidan yang terdapat
di salah satu jenis rumput laut yang banyak sekali di NTB. Salah satunya di di Kabupaten Lombok Timur atau tepatnya di Pantai Ekas. Nah, fukoidan inilah yang kami cari gitu, yang kami kembangkan sebagai sediaan obat dan juga dengan berbagai sistem penghantaran obat lainnya nanti. Sehingga itulah yang menjadi dasar untuk kami melakukan penelitian ini lebih jauh lagi untuk melihat apakah fukoidan ini benar-benar bisa memiliki pengaruh terhadap regenerasi jantung dan juga perbaikan sel-sel jantung atau pada hewan yang sakit seperti itu. Dan juga untuk ide ini itu kami sudah diskusikan juga lebih lanjut lagi dengan dosen kami apakah ide ini tuh memang layak atau pantas untuk diteliti atau tidak seperti itu. Dan ternyata setelah kami diskusikan dengan dosen, ternyata ide ini sangat menarik dan juga belum pernah diteliti sama sekali, sehingga ini menjadi suatu penelitian pertama yang belum ada sama sekali di Indonesia maupun secara global seperti itu. Wow, idenya itu sangat-sangat inovatif ya teman-teman. Kalian juga bisa contoh dari ide kakak ini. Dia jadinya Kak Zamil ini mengambil referensi kalau fukoidan ini berada pada kandungan di rumput laut. Dan rumput laut itu sangat amat banyak yang kita temukan yang ada di Lotim, di daerah Ekas, betul? Betul sekali. Di daerah Ekas, teman-teman. Jadi mereka juga memanfaatkan tren yang sedang hype saat ini, yaitu blue economy, di mana yaitu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di laut. Nah, di sini mereka memilih rumput laut digunakan untuk menjadi obat, ya. Tapi obatnya itu dari luar, teman-teman. Jadi tidak dikonsumsi, melainkan ditempel. Oke. Kalau gitu kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Jadi gini nih, kan sebelumnya ide itu paling penting. Namun dalam tahap PKM ini justru penyusunannya mengimplementasikan ide tersebut dalam tulisan. Betul, Kak? Betul. Nah, oleh karena itu saya ingin bertanya, part terpenting dari penulisan itu apa sih, Kak? Yang bagian mana? Mungkin di pendahuluannya harus apa? Bisa dijelaskan? Oke, baik, kalau terkait part yang paling pentingnya di dalam penyusunan PKM ini, sebetulnya tadi benar yang sudah Kak Zita katakan bahwa ide itu adalah yang nomor satu gitu ya. Tapi di dalam PKM ini ternyata ada yang lebih diperhatikan lagi kecuali idenya, selain idenya tadi, yaitu tata cara penulisannya dan juga administrasinya. Jadi di PKM ini itu yang paling pertama dilihat itu adalah bagaimana cara penulisannya, apakah formattingnya sudah benar, mulai dari marginnya bagaimana, kemudian fontnya bagaimana, ukurannya gimana, dan juga tanda baca itu sangat diperhatikan sekali karena itulah yang paling pertama diseleksi. Nah, sebagus apapun ide kita, tapi kalau formatnya masih salah itu nanti tidak akan pernah dapat pendanaan sama sekali karena yang dilewati pertama itu adalah tes administrasinya dulu. Jadi yang bisa saya sarankan untuk teman-teman sekalian, yang pertama itu adalah perhatikan dulu administrasinya, baru ke substansinya atau isi dari PKM teman-teman. Dan juga kalau kita berbicara terkait skills yang dibutuhkan, tentunya yang pertama itu adalah skill kepenulisan. Kita harus sudah mulai terbiasa dengan membaca banyak jurnal untuk mencari referensi, karena ini kita berbicara terkait ilmiah ya, jadi kita tidak bisa menggunakan AI ataupun juga tidak bisa menjiplak karya orang, dan itu harus benar-benar karya dari kita sendiri. Kemudian yang kedua juga dibutuhkan skill komunikasi dan juga public speaking, ya dimana PKM ini yang dinilai itu adalah teknik presentasinya juga. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan ide kita, bagaimana cara kita membicarakan ide kita kepada orang lain, itu juga sangat dinilai ternyata di PKM ini, karena itu nanti setelah kita lolos pendanaan itu nanti ada namanya PKP 2, dan juga setelah PKP 2 itu ada PIMNAS atau kejuaraan gitu ya nasionalnya. Di situ kita mempresentasikan nih bagaimana hasil penelitian kita dan juga bagaimana ide-ide yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu seperti itu. Nah, sesuai dari yang Kak Zamil sampaikan, yang pertama, yang paling penting itu ide. Tapi untuk tahap awal, perhatikan sekali penulisannya, di mana di sana ada format-format seperti tanda titik, tanda kutip. Nah, itu sangat diperhatikan teman-teman. Dan juga nanti setelah itu skill untuk presentasi, karena setelah dinyatakan lolos pendanaan, nanti ada PKP 2. Nah, dan juga PIMNAS. Nah, di PIMNAS di sana nanti ada tahap presentasi. Jadinya pintar-pintar mengolah kata-kata teman-teman, dan juga pintar-pintar menyusun kalimat, jangan hanya menggunakan AI. Baik, Kak, terima kasih sebelumnya untuk beberapa pertanyaan yang udah Kakak jelaskan. Sekarang muncul di pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, lebih ke permintaan. Sekarang
kakak bisa memberikan pesan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencoba PKM di tahun depan, ataupun anak-anak SMA yang belum mengenal tentang dunia perkuliahan, bagaimana PKM dan lain sebagainya. Bisa diberikan pesannya, Kak? Terima kasih. Terkait pesan dan juga kesan saya terutama terhadap teman-teman mahasiswa, jangan pernah takut untuk coba, karena kalau kita nggak coba kapan lagi gitu kan. Dan juga kalau teman-teman merasa belum pernah menulis, belum pernah nyoba nih, nggak apa-apa, dicoba aja dulu, karena semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar, nggak semuanya instan. Jadi teman-teman cukup coba dulu, kita lihat hasilnya belakangan. Kita harus menjadi orang yang menghargai setiap proses yang kita lalui. Kalau teman-teman merasa belum jago nih, nggak apa-apa, itu wajar, karena ya namanya belajar pasti nanti lama-lama juga akan bisa. Dan juga untuk teman-teman SMA yang mau masuk ke dunia perkuliahan, pesan saya itu ke adik-adik SMA, dunia perkuliahan itu berbeda, dia tidak sama dengan SMA. Jadi di kuliah ini kita dituntut lebih mandiri, semuanya kita cari serba mandiri, tidak ada bantuan lagi, tidak ada dorongan dari guru ataupun dosen. Dan itu memang kita yang harus proaktif menjadi seorang mahasiswa. Dan dari situ pesan saya ke adik-adik SMA itu adalah belajarlah untuk mulai menulis, kemudian juga belajarlah mencari informasi yang banyak, dan bagaimana cara kita lebih gitu ya untuk mengimplementasikan apa yang ada di pikiran kita dan kita alirkan dalam bentuk suatu tulisan. Karena menurut saya kita bisa dikenang oleh orang lain itu melalui tulisan, karena tulisan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi buat teman-teman yang belum belajar nulis dan belum mengikuti PKM, kalian masih bisa ikut PKM di tahun depan. Dan belajarlah menulis dari saat ini, cari-cari ide, dan belajarlah presentasi yang baik di depan banyak orang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya pada sore hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga semoga teman-teman dapat mengimplementasikan hal-hal yang teman-teman dapatkan dari video ini yang mengenai PKM. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.